Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan saya di minggu ketiga ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran, di mana pada minggu ini yang akan saya terapkan adalah perkuliahan asinkron. Untuk topik yang akan saya bahas hari ini adalah kompetensi dasar atau core competencies dan juga SWOT analysis. SWOT itu merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan terakhir adalah threat atau ancaman bagi perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi yang akan dimiliki mahasiswa setelah perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi kompetensi dasar sebuah perusahaan. Kompetensi dasar ini adalah dasar bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis atau di dalam suatu industri. Ketika perusahaan memiliki kompetensi dasar yang baik, maka tentunya ia akan juga dapat bersaing dengan baik dengan perusahaan lainnya. Persaingan ini mutlak diperlukan ya, karena semua perusahaan di dalam satu industri yang sama tentunya ingin meraih peluang keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mahasiswa nantinya akan mampu menerapkan analisis SWOT di sebuah perusahaan. Analisis SWOT itu merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan juga threat atau ancaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dimensi inovasi bisnis. Dimensi inovasi bisnis ini penting, dan juga nanti kita akan melihat mengapa bisnis itu harus terus berinovasi, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh sebuah bisnis atau perusahaan dalam hal inovasi. Pada minggu lalu, kita mungkin telah membahas tentang bauran pemasaran dan juga konsep-konsep pemasaran. Akan lebih lengkap apabila kita mengetahui tentang kompetensi dasar dari perusahaan. Mengapa kita butuh tahu kompetensi dasar perusahaan? Karena pada dasarnya untuk bersaing, maka kita harus tahu dulu, ini perusahaan termasuk perusahaan apa? Ya, industrinya termasuk industri di mana? Ya, dan bagaimana perusahaan itu membuat keuntungan. Jadi, untuk melihat kompetensi dasar, kita memiliki ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, sebuah kompetensi dasar itu sumber keunggulan kompetitif, di mana ini adalah unik dan seharusnya tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ya. Maka yang kedua, ciri kedua adalah dapat diaplikasikan di berbagai lini bisnis. Ketika perusahaan misalkan unggul di sumber daya manusianya, ya maka kompetensi ini tentunya jika perusahaan memiliki lini bisnis lain akan bisa diterapkan karena dia sudah unggul di situ, ya, dan lebih mudah untuk menerapkannya. Lalu yang ketiga, karena implikasi tadi, karena kompetensi dasar itu berbeda, maka seharusnya itu sulit ditiru oleh pesaing. Hanya untuk berbeda saja itu tidak cukup, tapi ada baiknya atau lebih baik lagi ya, jika sebuah bisnis itu memiliki kompetensi dasar yang sulit untuk ditiru. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, coba Anda perhatikan tabel 2.3, di mana di situ di kiri ada perusahaan-perusahaan, lalu yang di tengah itu adalah definisi produknya, dan yang di kanan itu adalah definisi pasarnya. Ya. Ketika kita bicara tentang perusahaan Union Pacific Railroad misalkan, definisi produknya adalah kami menjalankan sistem rel ya, atau jalur rel gitu. Artinya ini termasuk dalam
kereta begitu ya. Nah, tapi dari definisi pasar, dia ini disebut atau dianggap sebagai kami adalah pemindah orang dan barang. Itu untuk Union Pacific. Untuk contoh yang mungkin lebih realistis, ada perusahaan namanya Xerox. Kalau Anda pernah fotokopi begitu ya, lalu melihat beberapa peralatan fotokopi tersebut, mungkin ada yang dibuat oleh Xerox. Definisi produknya tentunya adalah Xerox ini membuat peralatan fotokopi. Tapi dari sisi pasar ya, atau dari sisi orang yang menggunakan jasa Xerox ini, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah ternyata membantu meningkatkan produktivitas di kantor. Ya, jadi ketika Anda memiliki mesin fotokopi seperti ini, pekerjaan Anda itu akan terbantu. Itu yang ingin disampaikan oleh Xerox. Ya, dan itulah nantinya ketika Anda tahu definisi pasar dari perusahaan yang ingin Anda bantu, atau mungkin di perusahaan yang nanti Anda bekerja di situ, ya, itu akan lebih mudah ketika Anda membuat target untuk perusahaan. Ya. Produk ini untuk siapa? Di mana saya harus menjualnya? Ya, kapan saya harus promosi? Bagaimana cara promosinya? Itu semua nanti akan mudah kalau Anda sudah tahu definisi pasar dari produk yang ingin Anda pasarkan tersebut. Kalau pada minggu lalu kita setelah membahas 5 konsep pemasaran, ya, di mana konsep yang paling dasar mungkin adalah konsep produk. Ya, konsep produk itu membahas tentang bagaimana seorang konsumen itu mau membeli barang itu apabila dia tersedia dan juga terjangkau harganya. Tapi kita beranggapan bahwa saat ini sudah tidak relevan untuk menerapkan konsep produk. Artinya setiap perusahaan itu akan berbeda dan juga harusnya ya, memiliki keunggulannya masing-masing. Itu yang harus diperhatikan. Saya akan berikan salah satu contoh relevan bagaimana kita menemukan kompetensi dasar dari perusahaan. Mungkin Anda familiar dengan logo di kiri yang bertuliskan Matahari Department Store. Ya, Matahari Department Store ini merupakan retail ya, salah satu retail yang cukup terkemuka, salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Dan bagaimana Anda menilai kompetensi dasar dari Matahari? Kalau Anda menjelaskan definisi produknya, mungkin Matahari ini adalah menjual pakaian, aksesoris, sepatu, dan barang-barang gaya hidup lainnya dengan harga terjangkau. Itu dari sisi definisi produk. Kalau Anda melihat dari sisi definisi pasar, mungkin Matahari ini akan berbeda ya. Kami menjual gaya hidup misalkan dengan harga yang tidak perlu mahal, seperti itu. Ya. Jadi dari sisi pasar, Matahari ini menitik beratkan pada gaya hidup dan juga keterjangkauannya. Nah, untuk melihat bagaimana Matahari ini bersaing di pasar, kita harus melihat kompetensi dasarnya dulu. Caranya bagaimana? Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kanan, ya. Yang pertama, cara perusahaan mendapat keuntungan itu bagaimana? Kemudian perusahaan menjual produk itu di mana? Dan juga apakah perusahaan menjual produk sendiri atau produk orang? Apa perusahaan memiliki gerai sendiri? Dan yang kelima, strategi 4P-nya bagaimana? Atau marketing mix-nya ya, atau bauran pemasarannya. Lalu yang keenam, siapa target dari perusahaan ya, konsumennya itu siapa? Ini harus kita jawab. Setelah ini akan saya jawab satu persatu ya. Bagaimana cara Matahari mendapat keuntungan? Kalau Anda tahu ya, Matahari tentunya dia mendapat keuntungan itu dengan margin dari
barang-barang yang dia jual. Ya. Jadi cara perusahaan mendapat keuntungan adalah dengan menjual berbagai macam kebutuhan gaya hidup. Di mana perusahaan menjual produknya? Ini spesifik, ya. Perusahaan menjual produk itu biasanya kan di gerai yang letaknya itu di dalam pusat perbelanjaan. Jangan lupa ya, Matahari ini adalah department store, di mana ini adalah salah satu ciri khas dari department store yang menjual produknya di dalam pusat perbelanjaan. Kenapa harus di dalam pusat perbelanjaan? Karena dia sasarannya adalah gaya hidup tadi. Ya, artinya ini saling berkaitan. Mungkin Anda kalau lihat ya di gambar itu sangat familiar begitu. Bagaimana layout tata letaknya. Anda itu mau ke atas misalkan Anda sudah tahu ya. Oh, di atas itu ada ini, lantai bawah itu ada sepatu dan lain-lain ya, produk-produk parfum seperti itu. Anda sudah tahu dan sudah sangat familiar dengan itu. Dan Matahari itu sangat-sangat ingin mengerti konsumennya sehingga mereka melakukan hal-hal tadi ya. Contohnya menyamakan standar dari semua toko yang dimiliki. Lalu yang ketiga, apakah perusahaan menjual produk sendiri? Saya rasa tidak ya. Matahari ini sebagian besar produk yang dijual bukan produk mereka. Artinya mereka hanya perantara gitu antara pembuat produk atau manufakturnya dan juga dengan pembeli. Mereka ini ada di tengah-tengah itu. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana strategi marketing mix-nya, nanti akan saya jawab dan jabarkan secara lebih jelas. Dan juga target market konsumen perusahaan. Masih dengan contoh terkait dengan Matahari, lanjut adalah pertanyaan tentang strategi 4P perusahaan atau strategi bauran pemasarannya bagaimana. Bisa Anda lihat bahwa Matahari menerapkan keempat bauran pemasaran ini. Ada price, kemudian atau harga, kemudian ada promotion atau promosi, ada place atau tempat, dan juga ada produk atau produk. Jadi untuk price, kalau Anda lihat, harga yang ditawarkan ini terjangkau untuk siapa? Untuk kalangan menengah. Dan juga Matahari menawarkan lini produk dengan alternatif harga yang sangat beragam. Kalau pusat perbelanjaan Matahari ini sasarannya adalah untuk menengah atas, maka Matahari juga akan menyediakan barang-barang menengah atas. Tuh. Kalau pusat perbelanjaan di mana ada Mataharinya di situ ada kalangan menengah ke bawah, Matahari pun juga akan mengikuti. Dia tidak akan menjual produk-produk yang sekiranya mungkin menengah ke atas seperti itu. Dan bagaimana cara promosi dari Matahari ini? Ya tentunya kalau Anda tahu, Anda pernah belanja misalkan di Matahari, setelah belanja nominal tertentu ya, Anda akan mendapatkan potongan harga. Potongan harga ini merupakan sesuatu yang atraktif bagi masyarakat yang mementingkan harga. Tentunya karena target pasarnya tadi kalangan menengah ya, siapa yang tidak suka dengan penawaran harga yang murah gitu. Dan jangan lupa lagi bahwa pusat-pusat perbelanjaan itu biasanya didatangi oleh keluarga-keluarga. Maka inilah yang menjadi target dari Matahari. Promosi lain apa yang dilakukan? Menyediakan katalog ya. Dan juga paling banyak ya di aktivitasnya di pusat perbelanjaan itu ya. Kalau Anda lihat mungkin Matahari pernah dia tidak jualan di dalam gerainya sendiri ya, tetapi dia bawa barangnya ke depan lalu menawarkan. Tujuannya apa? Supaya Anda masuk.
Lalu setelah Anda masuk, mungkin Anda mencari-cari barang yang Anda inginkan, lalu Anda beli di dalam. Seperti itu. Jadi, aktivitas promosinya yang paling banyak dilakukan adalah di dalam pusat perbelanjaan itu sendiri. Maka dari itu kita saat ini jarang menemukan iklan di TV begitu ya. Karena mungkin pertama terlalu mahal biayanya, dan juga kedua kurang efektif, kurang menjangkau. Matahari ini target pasarnya orang-orang yang berkunjung ke mall atau pusat perbelanjaan. Ya sudah, dengan seperti itu mereka tekankan, mereka kuatkan di pusat perbelanjaan. Dan ini juga mencakup place atau tempat tadi ya, strategi perusahaan terkait dengan tempat. Dan untuk produk, karena Matahari ini merupakan department store atau perantara penjual, maka dia tidak perlu bisa membuat produk begitu untuk dijual sendiri. Kecuali Matahari merupakan sebuah perusahaan garment begitu. Lalu garment ini dibuat lalu ingin dijual sendiri, bisa saja. Ya. Tapi di sini Matahari sebagai perantara dari pemilik barang. Nah, karena dia hanya perantara, maka variasi produk yang bisa disediakan oleh Matahari ini sangat banyak untuk berbagai kebutuhan dan juga usia. Ya, kalau Anda lihat misalkan ke pusat perbelanjaan, Matahari itu tidak cukup hanya satu lantai. Pasti minimal 4 atau 3 seperti itu. Ya, karena saking banyaknya barang yang ada di dalamnya. Kemudian strategi produk menyediakan beberapa produk brand eksklusif yang hanya tersedia di Matahari. Beberapa brand itu kita tidak bisa temukan di luar. Dan ini khusus Matahari yang menjualnya. Itu adalah salah satu cara untuk menarik pelanggan juga ya. Karena ketika pelanggan mencari brand tersebut, tentunya dia tidak bisa kemana-mana selain ke Matahari. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan brand besar untuk menjual produknya di gerai Matahari ya. Seperti kita tahu mungkin banyak produk-produk sepatu, lalu juga pakaian ya, yang sudah memiliki nama. Beberapa juga mungkin memiliki toko sendiri, tapi Matahari mau menjualkan ya, karena tadi dia perantara yang pastinya harus mendapatkan margin dari apa yang diperantarakan tersebut kan. Nah, itulah strategi 4P dari Matahari. Pertanyaan ketujuh tadi, siapakah target market konsumen perusahaan? Masih dengan contoh Matahari, kalau Anda ingin tahu target market dari perusahaan, Anda harus lihat iklannya pertama. Minimal itu. Di sini ada 2 gambar. Kalau bisa kita lihat dan kita deskripsikan dari gambar ini, ada satu laki-laki ya, satu ibu-ibu, lalu satu anak kecil. Artinya ini mereka ada keluarga. Ya. Di 2 poster ini sama ya, keluarga. Dua-duanya yang di kiri itu lebih ke mungkin targetnya ketika mau lebaran begitu ya, dan membuat poster ini sehingga menarik orang-orang yang memang ingin belanja untuk kebutuhan lebaran gitu. Dan juga kalau dilihat yang kanan, model-modelnya ini ya, walaupun kita anggap mereka sebagai representasi dari keluarga muda gitu. Ini lebih dinamis dan ini mungkin lebih umum begitu ya dibandingkan dengan yang kiri. Karena yang kiri itu untuk lebaran, lalu yang kanan ini untuk yang umumnya begitu. Sehingga kita bisa lihat target pasarnya hanya dari melihat iklannya ya. Walaupun tidak semudah itu, tidak sesimpel itu tentunya.
Tapi ternyata matahari itu untuk keluarga-keluarga. Karena apa? Ya memang barangnya banyak, dan kalau Anda ke matahari nggak usah kemana-mana lagi, artinya semua itu ada di dalam situ. Baik itu perlengkapan untuk misalkan ini suaminya ya, buat istrinya, lalu buat anaknya juga ada. Itu yang ingin ditawarkan dan terlihat di poster-poster mereka. Kalau tadi kita sudah melihat contoh di perusahaan retail, kita akan sedikit melihat contoh di perusahaan yang manufaktur atau pembuat. Mungkin Anda tahu brand Sido muncul ya dengan produknya yang paling populer ya, tolak angin begitu. Nah, untuk melihat kompetensi dasar dari Sido muncul dan bagaimana kok saya bisa langsung bilang bahwa dia ini adalah manufaktur. Kita lihat pertanyaannya dulu, yang akan nantinya menunjukkan kompetensi dasar dari si perusahaan ini. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan mendapat keuntungan? Nah, kalau di Sido muncul ya, mereka kan punya produk sendiri, tidak seperti matahari tadi. Cara perusahaan mendapat keuntungan adalah dengan menciptakan produk lalu menjualnya. Betul? Betul ya? Lalu yang kedua, di mana perusahaan menjual produknya? Produk Sido muncul ini merupakan ciri-ciri produk fast moving consumer good atau barang-barang konsumen yang cepat perputarannya. Karena perputaran yang cepat, ya, maka wajar apabila kita bisa menemukannya di minimarket, supermarket, swalayan, toko ya, dan lain-lain. Itu adalah kompetensinya dari perusahaan, di mana perusahaan menjual produknya ya. Lalu yang ketiga, tadi sudah terjawab ya, apa perusahaan menjual produknya sendiri? Ya, perusahaan membuat dan menciptakan berbagai brand begitu, produknya masing-masing atau produknya sendiri. Lalu kalau ditanya, apakah perusahaan ini memiliki gerainya sendiri? Jawabannya tentu tidak ya. Kalau Anda cari misalkan, apakah ada toko yang betul-betul dia hanya Sido muncul? Ya, misalkan Sido muncul Mart gitu, apakah ada? Kan tidak ada ya. Artinya perusahaan ini fokus, Sido muncul ini fokus terhadap pembuatan produk. Siapa yang mendistribusikan? Orang lain. Kemana distribusinya? Itu yang menentukan mungkin Sido muncul ya. Jadi minimarket dia jual ya, di apotik juga bisa ya, karena dia herbal gitu ya, jamu, obat-obatan. Tidak termasuk obat-obatan, tapi termasuknya jamu begitu. Jadi boleh dijual di tempat-tempat yang mungkin ada afiliasinya dengan kesehatan. Ya, artinya perusahaan tidak memiliki gerai sendiri. Kalau saya tanya, strategi 4P-nya kemudian